Mendengar ini, pemuda itu berkeringat dingin. Ternyata Ye Chen telah menemukannya lebih awal. Ia masih gembira tadi, dan langsung merasakan panas di wajahnya. Pemuda ini, bernama Jin Xietian, adalah keturunan langsung dari keluarga Jin. Meskipun ia bukan jenius paling menonjol di keluarga Jin, ia juga sangat luar biasa. Dibandingkan dengan Jin Hentian, ia tidak kalah. Apa yang kau inginkan? Suara Jin Xietian bergetar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak begitu bagus. Keluarkan semua barang berhargamu, dan aku tidak akan melakukannya. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Setelah mendengar ini, Jin Xietian mengeluarkan tas langit dan bumi dan memberikannya kepada Ye Chen tanpa ragu. Ye Chen menatap Jin Xietian dan berkata, jangan coba-coba. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tas langit dan bumi. Wajah Jin Xietian berubah ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian ia mengeluarkan beberapa harta dari bagian lain tubuhnya. Ini adalah harta yang telah ia simpan sejak lama. Kali ini, dia ingin menggunakannya di tempat rahasia. Tapi aku tak menyangka aku tak menggunakannya sekalipun. Itu murahan bagi orang lain. Tidak lagi. Jin Xietian menatap Ye Chen dengan tatapan polos. Ye Chen bergumam, jika kau ingin selamat, kau bisa membantuku. Carikan batu raja berdarah itu untukku. Jika kau berperilaku baik, mungkin aku akan melepaskanmu setelah tempat rahasia ini berakhir. Wajah Jin Xietian menjadi muram dan berkata, biarkan aku mencarikan batu raja berdarah itu untukmu. Apa kau tuli? Apa kau ingin aku mengatakannya lagi? Wajah Ye Chen muram. Jin Xietian tiba-tiba menasihati. Ye Chen adalah Raja Iblis, bahkan lebih hebat dari saudaranya, Jin Baitian, yang benar-benar akan membunuh orang. Maukah kau benar-benar melepaskanku kalau begitu? Jin Xietian berkata, aku selalu setuju, tapi hanya jika kau patuh atau kau akan mati. Ye Chen bergumam dingin. Jin Xietian berkata, oke, setuju. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, lalu seberkas kekuatan jiwa melayang keluar, memasuki pikiran langit jahat kemasan, yang sama sekali tak terdeteksi. Ngomong-ngomong, tempat rahasia apa di sini? Tanya Ye Chen tiba-tiba. Melihat Ye Chen bingung, Jin Hetian langsung gembira dan berkata, ini adalah tempat rahasia Raja Meteorit. Ini adalah tempat di mana Raja Abadi bertempur di tahun-tahun yang sangat jauh. Di mana Raja Peri bertarung. Ye Chen langsung teringat pada era besar terakhir, banyak hal tentang Raja Abadi yang bertarung. Apakah ini salah satu medan perang para peri? Dari mana batu berdarah itu berasal? Mengapa Tianting menginginkan batu berdarah ini? Tanya Ye Chen. Jin Xietian berkata, tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini kecuali surga. Beberapa batu raja berwarna darah ini diubah menjadi batu raja berwarna darah oleh darah Raja Abadi, dan beberapa terbentuk oleh kondensasi energi dan Taoisme setelah kejatuhan Raja Abadi. Petik 2. Jadi, ada dua jenis batu raja berwarna darah. Tanya Ye Chen. Jin Xietian tertegun sejenak. Tanpa diduga, Ye Chen mengetahui hal ini. Ia berkata, ya, surga membutuhkan batu raja berwarna darah yang menggabungkan energi dan Taoisme. Namun, karena tidak dapat dibedakan, hanya mengharuskan semua orang yang masuk untuk membayar 100 batu raja berwarna darah. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu menatap langit jahat keemasan dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Jika aku bertemu denganmu lain kali, jika tidak ada batu raja berwarna darah, maka kamu akan menunggu abunya menghilang. Bolehkah aku pergi sekarang? Ada beberapa cara tak terduga di surga Jingsai. Ye Chen berkata, pergi. Jingsai Tian segera pergi dengan cepat. Di mana dia akan tinggal? Setelah Jin Xietian pergi, senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, Ye Chen memang seperti ini. Dia membiarkanku pergi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Kau terlalu banyak berpikir. Kau selalu di bawah pengawasanku. Pergi dan cari batu raja berdarah itu dengan jujur. Kalau tidak, hanya ada satu cara untuk mati. Pada saat ini, suara Ye Chen muncul di benak Jin Xietian. Jin Xietian terkejut, lalu wajahnya menjadi sangat buruk dan berkata, apa yang telah kau lakukan padaku? Tidak ada, hanya sepasang mata yang menatapmu. Selama kau sedikit tidak puas dengan tempat ini, kepalamu akan meledak. Suara Ye Chen terdengar, wajah Jin Xietian menjadi sangat buruk dan berkata, kau berbahaya. Tidak ada yang jahat tentangmu. Ye Chen mencibir, cepat cari Wangxi, suatu hari kau harus menyerahkan Wangxi berdarah itu, kalau tidak, kau bisa melakukannya sendiri. Sekali sehari, tahukah kau betapa langkanya batu raja berdarah itu? Mungkin aku tidak akan menemukannya dalam beberapa hari. Jingsai Tian berkata tanpa daya. Ini bukan urusanku. Yang kuinginkan hanyalah melihat batu raja berdarah itu setiap hari, kata Ye Chen. Jin Xietian benar-benar pingsan. Ia pikir ia telah lepas dari kendali Ye Chen, tetapi ia tidak menyangka Ye Chen akan menggali lubang sebesar itu untuknya. Ye Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Pengadilan surga meminta mereka untuk mencari batu raja berwarna darah. Kemudian ia juga dapat menemukan orang-orang di surga untuk mencari batu raja berwarna darah. Dengan cara ini, ia sama seperti pengadilan surga, dan ia hanya tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya kita perlu mencari beberapa pembantu lagi dari surga. Banyak orang yang kuat, mungkin kita bisa mendapatkan ratusan batu berdarah dalam satu hari.
Ye Chen mulai tertawa. Pemahaman Ye Chen tentang tinju dan Taoisme segel telah mencapai beberapa kemajuan, dan ia juga mulai mengintegrasikan teknik tinjunya sendiri untuk memaksimalkan kekuatannya. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen telah meninggalkan jejak di benaknya, Jing Saitian menjadi jujur dan mulai mencari batu raja darah sesuai permintaan Ye Chen. Mencari hampir seharian, sepotong batu raja darah tidak ditemukan, dan hatinya semakin cemas. Sayangnya, ia bertemu seorang kenalan, seorang pemuda dari keluarga Chen. Ia memiliki hubungan baik dengan Chen Mofeng, dan kekuatannya hampir sama. Chen Mofeng, apakah Anda sudah menerima barangnya? Jing Saitian berinisiatif untuk menyapa. Chen Mofeng menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada yang ditemukan. Apakah Anda punya? Jing Saitian menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk menemukan batu raja darah ini. Terlalu langka. Chen Mofeng juga mengangguk, jika mudah ditemukan, itu tidak akan begitu berharga. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Chen Mofeng. Jin Xietian berpura-pura ketakutan dan berkata, Ye Chen. Chen Mofeng terkejut dan segera menoleh ke belakang. Dia benar-benar melihat Ye Chen di belakangnya. Ye Chen, kau. Chen Mofeng tercengang. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, kebetulan sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Jin Xietian tampak ketakutan. Melihat penampilan Jin Xietian, Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati bahwa kemampuan akting Jin Xietian sungguh hebat. Dia tak mungkin lebih buruk dari saudaranya, Jin Baitian. Jika kau tak ingin mati, dengarkan saja aku, kalau tidak, kau tak akan bisa keluar dari tempat rahasia ini hidup-hidup. Suara Ye Chen dingin. Apa yang kau inginkan? Chen Mofeng berbisik. Bantu aku menemukan batu berwarna darah itu. Aku akan memotong salah satu jarimu jika aku tidak menyerahkannya dalam sehari. Ye Chen menyeringai. Wajah Chen Mofeng muram dan berkata, biarkan aku membantumu. Mustahil, kau punya kemampuan untuk mengatakannya lagi. Tatapan mata Ye Chen tajam. Ku bilang, saudaraku, kita bukan lawannya. Mari kita dengarkan dia sebentar. Suaminya fleksibel. Jika dia kehilangan nyawa dan kesempatannya, itu akan menjadi urusan seumur hidup. Jing Saitian segera memberi saran. Kakak laki-lakiku, Chen Moyan, dibunuh oleh Ye Chen. Aku bisa melakukan sesuatu untuknya. Chen Mofeng bergumam, apakah kau ingin dibunuh seperti kakakmu? Lihat, setelah kakakmu terbunuh, tidak ada yang tersisa. Dalam beberapa tahun, keluargamu akan melupakannya. Hanya yang masih hidup yang bisa diingat. Kata Jing Saitian. Chen Mofeng menatap Jin Xietian dan merasa ada yang tidak beres. Kenapa Jin Xietian selalu membantu Ye Chen? Apakah kau sudah menjadi penolong Ye Chen? Chen Mofeng menatap langit jahat kemasan. Langit jahat kemasan itu tersenyum, kalau kau tidak hati-hati, kau akan ketahuan. Aku tidak bisa menahannya. Kau, Chen Mofeng benar-benar marah. Sudah cukup bicaramu. Kalau sudah cukup bicara, katakan padaku apakah kau setuju atau tidak. Ye Chen bersikap dingin. Jing Saitian Dao, saudaraku, kau benar mendengarkanku. Kau bisa meninggalkan pegunungan hijau tanpa khawatir tentang pembakaran kayu bakar. Tidak masalah bagi kita untuk menanggung penghinaan untuk sementara waktu. Lalu, kita akan menemukan kesempatan besar dan membunuhnya lagi. Chen Mofeng terdiam sejenak, dan hatinya selalu tak mampu melewati ambang batas itu. Saudaranya, Chen Moyan, dibunuh oleh Ye Chen, tetapi sekarang dia membantu musuhnya. Apa-apaan ini? Jika keluarga tahu, kau tidak bisa dimarahi sampai mati. Namun, begitu kau kehilangan nyawamu di sini, itu tidak sepadan, seperti yang dikatakan Jing Saitian. Mereka bukanlah yang paling berharga dalam keluarga. Jika mereka tidak berusaha menjadi yang terbaik, bahkan jika mereka mati, keluarga tidak akan menganggap mereka serius. Aku ingin hidup, aku harus hidup, gumam Chen dengan geram di dalam hatinya. Baiklah, aku berjanji padamu. Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menyadari segalanya. Ye Chen tertawa kecil, lalu berkata, baiklah, lakukanlah dengan baik, ketika saatnya tiba, aku sama sekali tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saat Ye Chen berbicara, sebuah kekuatan jiwa telah memasuki pikiran Chen Mofeng dan mengintai. Hati Chen dipenuhi kepahitan. Ye Chen pergi sambil tersenyum. Chen Mofeng menatap Jing Saitian Dao, Ye Chen, apa kau memanggilku? Ada apa? Aku yang memanggilmu. Jin Xietian tampak polos. Sekarang aku tidak peduli padamu. Setelah aku meninggalkan tempat rahasia ini, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Apa maksudmu? Saat aku takut padamu, jika bukan karena aku, kau pasti sudah impulsif sekarang. Sekarang kau seperti mayat hidup, kata Jin Xietian dengan sangat tidak puas. Jangan bilang itu tidak berguna, dasar pengecut. Chen Mofeng meremehkan. Aku pengecut, jadi kau bukan pengecut. Kalau kau memang punya kemampuan, kau seharusnya sedikit lebih tangguh, jangan berjanji pada Ye Chen. Konyol sekali berada di sini sekarang, Jin Xietian meremehkan dan berkata dengan dingin. Chen Mofeng tampak jelek, dan tidak bisa membantah sepatah kata pun. Ia hanya mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Jin Baitian mendengus dan pergi. Setelah Ye Chen menangkap Chen Mofeng dan Jin Baitian sebagai orang kuat, ia merasa jumlah mereka masih terlalu sedikit. Ia harus lebih memperhatikan mereka.
Jadi ia memberitahu Chen Mofeng dan Jin Xietian bahwa selama mereka bisa menemukan satu orang, mereka bisa mengurangi darah Wang Xi satu hari. Tentu saja, orang-orang ini hanya bisa dibatasi di surga. Jin Xietian cukup yakin, tak lama kemudian, ia menemukan orang lain di surga. Ia adalah pemuda dari keluarga Lu bernama Lu Shaohua. Ia memiliki hubungan baik dengan Jin Baitian. Namun, Jin Xietian bukanlah pria dan wanita yang baik. Ketika ia menghadapi krisis, ia tidak pernah memikirkan hal lain selain hidup dan matinya sendiri. Oleh karena itu, Lu Shaohua langsung ditangkap oleh Ye Chen sebagai orang kuat. Jin Xietian masih berusaha membujuk Lu Shaohua untuk terbuka. Bagaimanapun, yang terpenting adalah hidup. Lu Shaohua sangat marah sehingga dia tidak memperhatikan Jing Saitian. Jing Saitian tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Saudara Ye Chen, bolehkah saya mengurangi batu raja berwarna darah selama 1 hari?" "Ya, bagus sekali. Teruslah bekerja keras, dan batu raja berdarah hari ini akan bebas," kata Ye Chen sambil tersenyum puas. "Terima kasih banyak, Saudara Ye Chen." Jing Saitian dipenuhi kegembiraan dan merasa lega. "Jika kau tidak bisa mendapatkan batu berdarah hari ini, kau mungkin akan dipotong jarinya oleh Ye Chen." Chen Mofeng lebih setia dan penyayang. Dia tidak bisa melakukannya jika ingin mengkhianati orang lain. Namun, jika dia bertemu seseorang dari keluarga Jin, Chen tidak akan pernah berbelas kasih. Ini bisa dianggap sebagai semacam balas dendam. Chen Mofeng bertemu Jin Hentian, jadi dia tidak ragu untuk memberitahu Ye Chen. Setelah Ye Chen datang, dia menyeringai pada Jin Hentian, dan Jin Hentian menjadi berburu. "Apa yang ingin kau lakukan?" Jin Henho mundur beberapa langkah dan berkata dengan waspada. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu gugup. Aku tidak tertarik pada pria." Garis hitam di wajah Jin Hentian berkata, "Sepertinya aku tidak memprovokasimu, kan? Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menjadikanmu manusia di surga? Memberimu cara untuk hidup. Bantu aku menemukan batu raja berdarah, dan aku tidak akan membunuhmu." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Biarkan aku membantumu menemukan batu raja berdarah." "Apa kau bercanda?" Jin Hentian mendengus. Ye Chen berkata dengan dingin, "Kau pikir aku bercanda?" Jin Hentian melirik Chen Mofeng. Melihat Chen Mofeng terdiam, Jin Hentian seolah mengerti sesuatu dan berkata, "Chen Mofeng, kau mengadu dombaku. Kalau bukan karena adikmu Jing Saitian Kang, apa aku akan mengadu dombamu?" Chen Mofeng masih berapi-api membicarakan hal ini. Jin Hentian tampak muram dan berkata, "Jing Saitian sudah ditangkap Ye Chen. Dia yang pertama ditangkap, dan sekarang Lu Shaohua juga dijebaknya." Ye Chen tersenyum. "Ini urusan ayahku. Aku sangat marah sampai-sampai aku harus membunuhnya saat bertemu dengannya lagi." Ia menggertakkan giginya. "Kalau kau tembak mati dia, siapa yang akan mencarikan batu raja berdarah itu untukku?" Ye Chen berkata, "Jin Hentian, kau mau jadi sampah atau bantu aku menemukan batu raja berdarah itu? Kau bisa melakukannya sendiri." Chen Mofeng tidak seperti Jin Xietian. Ia masih berusaha membujuknya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia memikirkan semuanya sendiri. Jin Hentian terdiam cukup lama, dan ia tak ingin mati. Ia punya kesempatan besar di sini. Jika ia benar-benar mati dalam hal ini, maka semua yang terjadi di masa depan tak ada hubungannya dengannya. Namun, ia juga sangat enggan dipanggil Ye Chen. Jika ia mengatakannya nanti, ia akan kehilangan muka. Setelah berpikir lama, Jin Hentian akhirnya setuju dengan Ye Chen. Lagi pula, semua orang ingin hidup dan mendapatkan kesempatan untuk hidup. Hanya dengan menjadi kuat, semua masa lalu yang buruk akan sirna. "Chen Mofeng, kau akan bebas dari Wang Xi yang berdarah hari ini. Teruslah bekerja keras dan bantu aku menemukan lebih banyak orang." Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar ini, Jin Hentian menatap tajam Chen Mofeng dan ingin sekali melahap Chen Mofeng saat itu juga. Ye Chen pergi dan berkata pada dirinya sendiri, "Sudah ada 4 orang kuat. Jika aku bisa berkembang menjadi 10, aku tidak perlu pergi ke batu raja berwarna darah sepanjang hari. Aku bisa mengirimkan batu berwarna darah ke tanganku setiap hari." Ye Chen berjalan sambil berpikir, atau untuk menangkap ikan besar, menangkap seorang kaisar untuk menjadi orang kuat. Ye Chen berjalan, dan tiba-tiba melihat sesosok di depannya melintas. Dalam sekejap, ia tidak memasuki pegunungan yang hancur. Meskipun kecepatannya tinggi, Ye Chen masih bisa melihat dengan jelas. Matanya tiba-tiba berbinar dan ia tertawa. "Apakah itu yang ingin kau lakukan?" Ye Chen menyeringai. Ia segera menuju ke pegunungan yang hancur. "Seharusnya ada batu raja berdarah di sini. Ini adalah surat yang kulihat di tangan seorang leluhur. Ini mencatat beberapa informasi tentang keadaan rahasia Raja Meteorit. Ada banyak batu raja berdarah di sini." Seorang pemuda berambut perak terus mencari area yang hancur dan bergumam dalam hatinya. Ye Chen diam-diam pergi ke sisi pemuda berambut perak itu, dan pemuda berambut perak itu tidak menemukan Ye Chen. Ye Chen mendengar pemuda berambut perak itu berbicara sendiri. Meskipun ia tidak dapat mendengar dengan jelas, ia dapat mendengar sedikit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apa yang dibicarakan 16 kaisar itu sendiri? Bagaimana kalau kita berbagi?" Mendengar kata-kata Ye Chen, pemuda berambut perak itu terkejut. Tiba-tiba ia menoleh dan melihat Ye Chen.
Ia bahkan lebih ketakutan. Apakah itu kau? Pemuda berambut perak itu tampak jelek. Bagaimana mungkin ia bertemu dengan roh pembusukan? Tentu saja aku. Apalagi yang dikatakan 16 kaisar. 16 kaisar itu jelek. Apa kau tahu sesuatu tentang tempat ini? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Gumam pemuda berambut perak itu. Ini sangat berkaitan denganku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini terkait dengan apakah aku akan berjuang untuk menekan 16 kaisar, dan apakah 16 kaisar dapat meninggalkan tanah rahasia Raja Meteorit hidup-hidup. Wajah pemuda berambut perak itu semakin muram dan berkata, apakah kau mengancamku? Itu bukan ancaman, itu fakta, kata Ye Chen sambil tersenyum. Pemuda berambut perak itu menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, kau pikir aku akan berjanji padamu? Bagaimana mungkin aku begitu mudah dilunakkan? Karena kau tidak mau dilunakkan, aku akan bertarung sampai kau lunak. Ye Chen menyeringai, lalu ia bergerak cepat. Tangan Ye Chen, seperti petir, tidak memiliki pegangan. Wajah pemuda berambut perak itu berubah drastis, dan kekuatan Ye Chen terlalu kuat. Ketika mendengar bahwa 13 kaisar dikalahkan oleh Ye Chen, aku tidak merasakan apa-apa. Sekarang setelah mengalaminya, aku bisa mengerti mengapa begitu banyak orang dikalahkan oleh Ye Chen. 6. Belas kaisar meraung dan segera mengeluarkan kekuatan abadi di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menawarkan pedang panjang perak, yang langsung menebas Ye Chen. Pedang perak ini juga merupakan senjata setengah langkah Raja Abadi, yang sangat kuat. Aku suka pedang setengah langkah Raja Abadi. Aku bisa memberikannya kepada adik seperguruanku nanti. Ye Chen, sambil tersenyum, mengorbankan pagoda dan menekan masa lalu ke arah pedang perak. Wajah Kaisar ke-16 itu muram. Kekuatan menara emas jauh lebih kuat daripada pedang perak. Bahkan jika belum ditempa oleh tungku pemurnian, kekuatan menara emas lebih kuat daripada pedang perak. Orang yang memurnikan pagoda berbeda dengan mereka yang memurnikan pedang perak, dan tingkat perawatannya juga berbeda. Pagoda ini memang unik, tapi ada banyak pedang perak seperti ini, yang bisa dibilang standar. Boom, pedang perak itu menghantam pagoda, dan pedang perak itu jatuh ke belakang. Ye Chen melangkah maju dan menghancurkannya dengan momentum yang kuat, menyelimuti Kaisar ke-16. Kemudian, ia menghempaskan tinjunya dan melancarkan tinju Daotian Kaisar. Saat melakukan di Daotian Kuan, Ye Chen memadukan pemahaman terbaru tentang makna mendalam segel tinju ke dalam Daotian Kuan Kaisar untuk menguji kekuatannya melawan musuh. Rambut perak ke-16 Kaisar menari dan meraung, dan kekuatan darahnya meledak sepenuhnya. Ia memiliki darah Raja Abadi, dan itu sangat kuat. Namun, di hadapan Ye Chen, kekuatan darahnya tidak cukup untuk dilihat. Ia masih dihancurkan oleh tinju Ye Chen, tanpa ketegangan. Puff! Kaisar ke-16 memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya terlempar. Ye Chen mengejar dengan satu langkah, lalu melesat dengan satu tangan, dan terbang bersama ke-16 kaisar. Bagaimana dengan ke-16 kaisar? Apakah kalian puas? Jika kalian tidak setuju, aku akan datang lagi. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ke-16 murid itu menatap Ye Chen dengan wajah muram, penuh kebencian di matanya. Ye Chen melihat tatapan seperti itu, tersenyum tipis, dan berkata, sepertinya aku tidak puas. Karena tidak puas, maka aku akan terus bersikap tidak sopan. Setelah Ye Chen selesai berbicara, tangannya kembali bergerak, dan sesosok tubuh muncul di depan ke-16 kaisar. Ke-16 kaisar meraung, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ia membentuk pedang perak dan menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen dengan mudah menangkisnya dengan pagoda, lalu menamparnya. Bang! Tamparan Ye Chen mengenai wajah ke-16 kaisar, ke-16 kaisar terlempar keluar, separuh wajahnya bengkak, beberapa giginya tanggal. Aduh, tanganku agak berat. Aku tidak menyangka ke-16 kaisar begitu ceroboh sehingga mereka membuat kesalahan dalam penilaian. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata ke-16 kaisar bisa menyemburkan api. Ye Chen benar-benar mempermalukannya. Ye Chen, brengsek. Ke-16 kaisar itu benar-benar tangguh. Mereka masih tidak mau bersikap lunak ketika dipukuli seperti ini. Kaisar tetaplah kaisar. Dibandingkan dengan orang-orang dari 6 keluarga, ini sungguh sulit. Namun, aku tidak akan menghargai ketegasanmu. Itu hanya akan membuatmu semakin pahit. Ye Chen bersenandung dingin. Wajah ke-16 kaisar pucat dan muram. Ia menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, Kaisarku, bagaimana mungkin aku bisa berada di sisi kanan dan kirimu? Ini bukan lelucon di surga. Bukankah ada banyak lelucon di surga? Ye Chen mencibir dengan jijik. Wajah Kaisar ke-16 tampak muram. Selama ini, Tianting memang banyak bercanda, tetapi meskipun begitu, ia tak bisa dijadikan bahan tertawaan Tianting. Aku tak akan menyerah padamu. 16 Kaisar mendengus dingin. Ye Chen menggelengkan kepala dan berkata, sungguh merepotkan. Karena kau tak menyerah, kau hanya akan dirugikan. Setelah Ye Chen mengatakan itu, tubuhnya sekali lagi bergerak seketika, mendekati dan menjauh dari putra Kaisar ke-16, bagaikan tamparan bagi putra Kaisar ke-16. 16 Kaisar tak bisa bersembunyi. Suara tamparan keras terdengar, dan 16 Kaisar meraung, tetapi itu adalah tamparan lain di wajah. Bang!
Bang, satu demi satu tamparan di wajah 16 kaisar, wajah 16 kaisar membengkak. Meskipun Ye Chen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya sudah tepat. Ia tidak akan membunuh 16 kaisar, tetapi juga membuat mereka menderita. Alasan utamanya adalah untuk menghancurkan pertahanan psikologis ke-16 kaisar. 16 kaisar, apa kalian tidak akan bersikap lunak? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Tidak puas, 16 kaisar mengeluarkan dua kata dari giginya. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, tetapi ia tidak berniat berhenti. Putra 16 kaisar dipukuli hingga pingsan, Ye Chen akan membangunkannya, lalu mengipasi. 16 kaisar, mengapa kalian menderita? Itu hanya pepatah yang mengatakan lebih baik hidup daripada mati. Jika kalian mati, tidak akan ada yang tersisa. Tidak seorang pun di dunia ini akan mengingat orang mati yang tidak dikenal, kata Ye Chen sambil tersenyum. 16 kaisar menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak bisa cukup terkenal untuk tetap tercatat dalam sejarah, tetapi aku tidak bisa meninggalkan reputasi buruk selamanya. Kaisar memang kaisar. Ye Chen mengagumi suatu cara, tetapi tinjunya masih belum berhenti. 16 kaisar meraung di dalam hatinya, tetapi ia tidak bisa melawan sama sekali. Ia hanya bisa dihancurkan oleh Ye Chen. Aku tidak terima ke-16 kaisarku telah direndahkan seperti ini. Ke-16 kaisar meraung dalam hati. Ye Chen lelah dan akhirnya berhenti. Ia menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata, pukulan ini sangat melelahkan. Sungguh merepotkan melakukannya sendiri. Lebih baik biarkan orang lain yang melakukannya. Setelah mendengar ini, mata ke-16 kaisar berubah. Wajahnya bengkak dan mulutnya samar, tetapi matanya penuh amarah. Ye Chen mulai berlatih Jin Xietian, tetapi Jin Xietian adalah orang yang ceroboh. Ia bisa melakukan apa saja untuk keuntungannya sendiri. Setelah menerima telepon Ye Chen, Jin Xietian segera menyadari situasi tersebut. Ketika ia melihat orang yang tergeletak di tanah, ia sama sekali tidak mengenalinya. Itu adalah ke-16 kaisar. Saudara Ye Chen, siapa orang ini? Apakah orang ini tangguh? Apakah mereka semua dipukuli seperti ini? Langit jahat keemasan tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, orang ini sangat tangguh, dan aku tidak melunak ketika memukulnya. Orang seperti itu harus dibunuh. Mengapa saudara Ye Chen harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk dibunuh? Jika saudara Ye Chen tidak baik, bagaimana aku bisa membantunya? Kau tahu urusan terkini, dan kau orang yang fleksibel. Ye Chen menepuk bahu Jin Xietian dengan senyum penuh arti. Jin Xietian berkata sambil tersenyum, jika kau ingin menjadi orang kuat, jika kau tidak tahan rasa sakit, kau harus menjadi hantu yang berumur pendek. Aku sangat setuju denganmu. Aku lelah sekarang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk pamer. Jika kau bisa membuatnya lemah, aku akan mengampunimu batu raja berdarah untuk 1 hari lagi. Ye Chen berkata dengan senyum jahat. Mata Jin Xietian berbinar, dan langsung setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jin Xietian berjalan di depan ke-16 kaisar. Kini ke-16 kaisar itu masih tampak seperti 16 kaisar. Bahkan jika ibu dari ke-16 kaisar itu datang, mereka tidak dapat mengenali bahwa ini adalah putranya. Kakak, mengapa kau pikir itu perlu? Jika kau melakukannya lebih awal, penderitaanmu akan berkurang. Apa kau pikir kau terluka? Tanganku sakit saat memukulmu. Mari kita ketahui keadaan terkini dan kurangi penderitaan. Lagi pula, hari-hari baik masih di depan kita. Begitu Jin Xietian muncul, ia mulai membujuknya, tetapi ia tidak terburu-buru. Coba pikirkan, kita datang ke sini untuk mencari peluang besar. Jika kita terbunuh sebelum kita melihatnya, betapa tidak adilnya itu. Kau pikir itu yang kukatakan. Jika kau lemah, kau bisa mengangguk, dan aku bisa memberitahumu sesuatu tentang itu, kan? Ketika hari jahat emas itu mengatakan itu, mata ke-16 kaisar itu sudah menyemburkan api. Meskipun ia tidak bisa mengatakan apa-apa, ia sudah menyapa seluruh keluarga. Hei, apa yang kau lakukan menatapku? Ini nasihat yang bagus. Jika kau tidak mendengarkan, aku akan melakukannya. Hati Jin Xietian membara. Adik laki-laki dari 6 keluarga besarnya telah menjadi preman orang lain dan adiknya. Apa alasannya? Sekarang ada kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, dan Jin Xietian tidak akan menyia-nyiakannya. Ia mengayunkan tinjunya dan mengenai wajah Kaisar ke-16. Kaisar ke-16 segera melebarkan matanya dan menatap langit jahat kemasan. Ia terus berteriak, memhem, dan api di hatinya langsung berkobar. Ye Chen menatap Jin Xietian dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Langit jahat kemasan itu benar-benar terperangkap oleh Ye Chen. Apa kau masih menatapku? Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku pasti sudah menghancurkan kepalamu dengan 1 pukulan hari ini. Surga jahat emas mengutuk. 16 kaisar pingsan, separuhnya dipukuli, dan separuhnya lagi diberiki oleh surga jahat emas. Jin Xietian menatap Ye Chen dan berkata, kakak Ye Chen, dia pingsan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, 16 kaisar itu sungguh tangguh. Mereka tidak berhati lembut, mereka pantas menjadi murid surga. Mendengar kata-kata Ye Chen, mata Jin Xietian langsung melebar dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Setelah sekian lama, ia bertanya, kakak Ye Chen, siapa dia? 16 kaisar, kata Ye Chen dengan santai. Keringat dingin Jin Xietian langsung turun,
lalu wajahnya pucat pasi, tanpa jejak darah. Ia berkata, "Kakak Ye Chen, kau sedang menggali lubangku. Kenapa kau tidak bilang kalau ini Kaisar ke-16? Kukira kalian tahu, bukankah kalian semua dari surga? Apa kalian tidak melihat ke-16 Kaisar?" Ye Chen tampak bingung, seolah-olah masalah ini tidak bisa disalahkan. Jing Saitian ingin menangis. "Hei, ke-16 Kaisar dipukuli seperti ini olehmu. Ibunya tidak bisa mengenalinya. Bagaimana aku bisa mengenalinya? Kalian mencoba menyakitiku." Jin Sitian menatap ke-16 Kaisar yang koma, lalu teringat mata tempat ke-16 Kaisar dipukuli sebelumnya. Jin Sitian kedinginan dan berkeringat, dan hatinya semakin gelisah. Jing Saitian berkata, "Saudara Ye Chen, jika kau tidak ingin bermain seperti ini, bahkan jika itu di luar dunia rahasia, aku harus tamat." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau menghajar Kaisar? Apa kau senang? Katakan yang sebenarnya." Jin Sitian tertegun sejenak lalu berkata, "Saudara Ye Chen, kau tidak bisa mengatakan itu. Katakan saja padaku apakah aku senang." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, masih peduli tentang banyak hal, bahagia pun tidak apa-apa." Ye Chen berkata dengan santai. Jing Saitian tega mati, "Kau terlalu licik, aku tidak mau mempermainkanmu, oke? Kau bebas dan santai saja. Tidak masalah, aku tidak bisa, ini urusan keluarga Keng Daokeng." Setelah kembali, insiden Dong Chuang terjadi. Tidak bisakah keluarga Jin terlibat? Jing Saitian ingin menangis. Ye Chen melihat ekspresi Jin Sietian dan tahu bahwa Jin Sietian akan dinasihati sekarang. Dia berkata sambil tersenyum, "Ini tidak terlalu serius. Pikirkanlah, Kaisar ke-16 dipukuli olehmu hari ini. Dia pasti punya muka, jadi dia tidak akan membicarakannya. Dia tidak akan mengatakannya, tapi dia bisa membunuhku secara diam-diam." Jin Sietian menjambak rambutnya. Ye Chen berkata, "Kalau tidak, kau bunuh saja dia langsung, lagi pula dia tidak akan menerima yang lembut, seperti 100. Meskipun Jin Sitian egois, dia ingin membunuh ke-16 Kaisar. Dia tidak punya nyali. Lagi pula, dia tahu betapa mengerikannya surga. Melihat Kaisar ke-16 yang koma, Jin Sitian tidak hanya ragu-ragu, tetapi juga takut. Jika ini diungkapkan, keluarga Jin pasti akan menjadi keluarga pertama yang dimusnahkan. Ini adalah peristiwa besar pemusnahan suku. Kita seharusnya tidak melakukannya sembarangan. Jin Sietian masih tidak berani. Ye Chen berkata, "Karena kau tidak berani, maka tidak ada jalan keluar. Lagi pula, aku tidak akan mengatakan bahwa kau membunuh Kaisar ke-16, dan Kaisar ke-16 juga sedang koma. Tidak ada yang tahu apakah itu benar." Petik 2. Ada banyak cara di surga. Begitu aku membunuh Kaisar ke-16, aku pasti akan tahu, kata Jin Sietian. "Kau begitu tersihir oleh surga. Surga tidak sekuat yang kau bayangkan." Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Jin Sietian berkata, "Ada dua peri setengah langkah yang ku kenal sekarang. Yang satu adalah penguasa 13 kaisar, dan yang lainnya adalah kaisar surga. Kaisar tua itu tidak bisa keluar sepanjang tahun, dan kekuatannya mengerikan. Dia kemungkinan besar bisa menembus alam Raja Peri. Itu hanya di permukaan. Sulit untuk mengatakan apakah ada Raja Peri Banbu di kegelapan. Banyak orang berpikir pasti ada Raja Peri Banbu di langit. Bukan hanya Raja Peri setengah langkah, tetapi juga peralatan Raja Abadi. Semuanya adalah peralatan Raja Abadi yang sangat kuat, dan ada juga peralatan ilahi. Ini ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari dunia ilahi untuk menjaga surga, jadi surga sangat mengerikan, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan status mereka." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tampak sedikit terharu. Surga memang kaya, ada 3 peralatan Raja Peri. Jika tidak ada artefak, peralatan Raja Abadi adalah yang terkuat di dunia peri, tetapi bahkan jika ada artefak, kekuatannya tidak dapat mencapai kekuatan artefak yang sebenarnya. Lagi pula, jika tidak ada dukungan ilahi, kekuatan artefak tidak dapat sepenuhnya digunakan. Ye Chen bergumam, "Bisakah artefak mereka sebanding dengan milikku? Lagi pula, artefak mereka tidak didukung oleh kekuatan ilahi, dan kekuatannya paling-paling hanya sedikit lebih kuat daripada Raja Abadi. Konon, selain artefak di surga, ada juga darah ilahi yang ditinggalkan oleh para penguasa di dunia ilahi, yang dapat meningkatkan kekuatan artefak secara menyeluruh." Jin Sitian mengatakan berita yang begitu mengejutkan. Ye Chen terkejut. Dunia ilahi sungguh bijaksana karena mendukung surga seperti ini. Meski begitu, artefak itu bisa pulih sepenuhnya dan setara dengan pecahan-pecahan daftar dewaku. Tanya Ye Chen dengan percaya diri. Jin Sietian berkata, "Saudara Ye Chen, daftar dewamu memang kuat. Namun, tidak ada kekuatan ilahi yang mendukungnya. Alasan mengapa begitu kuat sekarang adalah karena daftar dewamu cukup kuat. Namun, jika kau memiliki kekuatan supernatural dan tidak merusak artefak itu, daftar dewa-dewa itu tidak akan bisa mengambil keuntungan apapun. Terlebih lagi, ku dengar para ahli dari alam dewa akan turun tangan. Pada saat itu, mereka pasti akan mengincar pecahan-pecahan daftar dewamu. Saudara Ye Chen, apakah kau pikir kau yakin bisa bersaing dengan para ahli di alam dewa?" Setelah mendengar ini, Ye Chen sedikit tergerak dalam hatinya, lalu berkata, "Bagaimana rencana Tianting untuk menghadapiku?" Ini, Jin Sietian ragu-ragu dan tidak berani berbicara.
Ye Chen mencibir dan berkata, katakan saja. Jin Xietian tertawa dan berkata, setahu saya, Tianting memiliki perjanjian dengan Anda sekarang, tetapi itu hanya terbatas pada Jalan Shenyu. Setelah pelatihan Jalan Shenyu selesai, Tianting pasti akan melakukan gerakan besar, dan itu pasti ditujukan pada saudara Ye Chen. Ye Chen berkata sambil mencibir, saya tentu tahu bahwa, jika mereka ingin menghadapiku setelah Jalan Shenyu berakhir, apakah mereka akan menggunakan artefak? Seharusnya tidak mungkin, artefak itu tidak bisa digunakan sesuka hati. Lagi pula, darah dewa yang ditinggalkan oleh para ahli di alam dewa tidak banyak, dan itu akan berkurang sekali pakainya. Kata Jin Xietian, Ye Chen bersenandung, tapi bagaimana jika aku bisa mendapatkan 10 alat sihir itu? Apa itu darah dewa? Begitu mereka mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, mereka akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Pada saat itu, apakah kau masih peduli dengan darah dewa? Mungkin saja, Jing Xietian mengangguk. Ye Chen melirik Kaisar ke-16, lalu berkata, aku harus meninggalkan jalan untuk diriku sendiri. Setelah melihat mata Ye Chen, langit jahat keemasan sedikit terkejut dan memiliki firasat buruk. Saudara Ye Chen, 16 Kaisar. Jing Xietian ragu-ragu. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu bahwa kau telah memukulnya, tetapi kau harus mencari batu Raja Darah. Kalau tidak, beritanya bisa menyebar entah bagaimana, kata Ye Chen sambil tersenyum penuh arti. Jin Xietian terisak. Ia ingin menangis tetapi tak kuasa. Ye Chen mengantar Jin Xietian pergi, lalu duduk di hadapan Kaisar ke-16. Ia membangunkan Kaisar ke-16 dan meredakan bengkaknya. Putra Kaisar ke-16 terbangun, melihat Ye Chen sesaat, ia meraung marah, bajingan kau ini, aku ingin membunuhmu. Ye Chen menamparnya dan terpental, membuat Kaisar ke-16 jatuh tersungkur ke tanah. Tidak jujur, apa kau pikir ketika orang lain takut pada surga, aku juga akan takut pada Ye Chen. Ye Chen bersenandung sinis, mulai sekarang, kau adalah tawananku, kau telah kehilangan kebebasan sepenuhnya. Aku lebih baik mati, kata ke-16 Kaisar. Ye Chen tersenyum dan berkata, apa kau pikir kau masih bisa memegang keputusan akhir? Hidupmu ada di tanganku sekarang. Kau tidak bisa menahan diri. Wajah ke-16 Kaisar menjadi muram dan berkata, apa yang telah kau lakukan padaku? Jangan menatapku dengan ekspresi wanita yang penuh kebencian. Aku tidak tertarik pada pria. Ye Chen bersenandung dan berkata, aku sudah mencapmu. Jangan berpikir untuk bunuh diri. Jika kau tidak bisa, berikan saja aku yang jujur. Apa tujuanmu? Tanya ke-16 Kaisar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada apakah hidupmu benar-benar berharga. Ye Chen berkata, sambil melambaikan tangannya, ia menerima ke-16 Kaisar di dalam tas surga dan bumi milik dewa. Ye Chen menghela napas dan berkata, sepertinya masih ada beberapa Kaisar yang harus ditangkap, terutama Kaisar yang dikenal sebagai jeniusnya para jenius. Jika kau menangkap satu atau dua, kau akan memiliki kartu di tanganmu. Ye Chen mulai merencanakan hal-hal setelah Jalan Shenyu. Setelah ia meninggalkan tempat rahasia itu, pengalaman Jalan Shenyu berakhir, dan Tianting mulai menyerangnya. Ia harus berencana untuk kembali ke Kyushu sebelum pergi. Selain menyandera Kaisar, ada juga 6 keluarga yang bakat kultivasinya harus dikendalikan. Dengan cara ini, 6 keluarga itu mungkin takut melakukan apapun padanya. Ye Chen memiliki rencana awal, setidaknya beberapa rencana, jika tidak, mustahil baginya untuk meninggalkan Tianshu. Kemudian, Ye Chen mulai mencari batu Raja Darah di daerah ini. Ia baru saja mencari kesadaran ilahi Kaisar ke-16. Dalam kesadaran ilahi Kaisar ke-16, beberapa leluhurnya telah datang ke sini dan memperoleh beberapa batu Raja Darah. Maka kemungkinan besar akan ada batu Raja Darah. Ye Chen dengan cermat mencari di sini, dan akhirnya menemukan 7 atau 8 batu berwarna darah di bawah sebuah lembah. Kualitas batu berwarna darah ini relatif tinggi. Ye Chen tidak memurnikannya untuk sementara waktu, tetapi mengumpulkannya dan berencana untuk menggunakannya bersama-sama. Setelah mendapatkan batu-batu berdarah ini, Ye Chen tidak mendapatkan apa-apa, jadi dia meninggalkan daerah ini dan menghilang di dunia yang hancur. Di daerah lain, Ye Fan sedang berjalan di pegunungan yang rusak, di mana gunung itu hancur oleh sebuah pukulan. Ye Fan berdiri di atas segel tinju dan memahami makna mendalam dari tinju ini. Ada gelombang Taoisme pada segel, dan itu sangat kaya, Anda dapat sepenuhnya memahami beberapa hal. Namun, pada saat ini, sesosok muncul di dekat Ye Fan, menatap Ye Fan yang sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan senyum dingin. Namun, sosok itu segera menghilang. Ye Fan telah berdiri di sana selama setengah hari untuk memahami makna mendalam dari pukulan ini. Pada saat ini, sebuah roh sihir tiba-tiba menyapu dan langsung menyerang Ye Fan. Serangannya sangat kejam dan cepat. Ia ingin membunuh Ye Fan. Alis Ye Fan bergerak, lalu matanya tiba-tiba terbuka, matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang, lalu tubuhnya langsung menghilang, ki sihir itu berkibar kosong. Tepat setelah tubuh Ye Fan bergerak, sebuah kekuatan dengan napas kematian muncul. Kekuatan itu kuat dan mengerikan, dan roh pembunuh itu bergulung-gulung. Tubuh Ye Fan menghindari pukulan itu lagi, dan kemudian sebuah kekuatan tak terlihat menyerbu ke dalam pikiran Ye Fan. Pada saat ini, alis Ye Fan berkilat dengan kilatan cahaya.
Sinar cahaya ini segera memblokir kekuatan tak terlihat dan melahapnya kembali. Iblis Yu, mayat di langit, keluar dari sini. Kalian badut, beraninya kalian tidak muncul jika ingin membunuhku. Ye Fan berkata dengan dingin. Sepertinya kami meremehkan kekuatanmu, tapi hanya itu. Kau kuat dan takkan menjadi lawan kami. Iblis itu muncul, dan seluruh tubuhnya dipenuhi roh jahat. Setelah kami membunuhmu hari ini, apakah Ye Chen akan patah hati ketika melihat tubuhmu? Liu Hun keluar dan tertawa. Aku ingin mengubahnya menjadi iblis mayat dan membiarkannya membunuh Ye Chen. Itu menyenangkan. Mayat itu tersenyum dingin. Ye Fan melihat ketiga orang ini muncul, matanya berbinar dingin, dan mulutnya menunjukkan senyum menghina dan berkata, seorang jenderal yang kalah yang telah dikalahkan oleh ayahku 2 kali berturut-turut, berani melawan ayahku. Kau punya begitu banyak harta. Petik 2, dan kau sudah mati. Ketika Qingyi terbunuh, kau sepertinya bersembunyi dan tidak berani keluar. Tidakkah kau pikir konyol berada di sini sekarang? Tanda tanya petik 2, dan kau tampaknya mengembangkan kekuatan jiwa. Apakah kau jiwa yang terbang di langit? Seharusnya tidak, jiwa yang terbang tidak seberani dirimu, kau seharusnya menjadi Liu Hun. Pembunuh yang membunuh pamanku Tian Xiong, hanya saja aku akan membunuhmu dulu hari ini. Mo Yu, Si Tutian, dan Liu Hun terlihat sangat buruk rupa. Di mata Ye Fan, mereka sangat tak tertahankan. Terlebih lagi, ini adalah tabu di hati mereka. Selama kau ingin membunuh kami bertiga, sebaiknya kau pertimbangkan bagaimana kau akan mati nanti, kata Liu Hun dingin. Aku tidak bisa membunuh kalian bertiga, tapi kalian akan mati bersama, kata Ye Fan, memimpin untuk membunuh Liu Hun. Liu Hun segera berteriak dengan marah, sebuah kekuatan jiwa melesat keluar, dan menyerbu Ye Fan. Ye Fan sama sekali tidak menghentikannya untuk menyerang Liu Hun, di tangannya, pedang panjang perak tingkat puncak 9 Hunyuan Daluo Jinxian menebas ke arah Liu Hun. Mulut Liu Hun sedikit terangkat. Ye Fan tidak memiliki pertahanan. Dengan kekuatan jiwanya, ia dapat sepenuhnya menyiksa Liu Hun. Ketika kekuatan jiwa Liu Hun memasuki pusat alis Ye Fan, tulang alis Ye Fan bersinar kembali, dan sebuah kekuatan dahsyat menyerap semua kekuatan jiwa Liu Hun. Liu Hun terkejut, serangan kekuatan jiwanya tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan jiwanya seperti lembu tanah liat yang dilempar ke laut, dan tidak ada respons sama sekali. Namun, serangan Ye Fan telah terbunuh, dan Liu Hun hanya bisa menghindar dengan bingung. Liu Hun adalah serangan jiwa terkuat. Setelah serangan jiwa tidak berpengaruh, ia akan sangat pasif. Kecepatan Liu Hun jelas tidak memadai. Pedang Ye Fan langsung menebas bahu Liu Hun dan memotong separuh bahunya. Ah! Liu Hun menjerit, darah menyembur, lukanya semakin putih. Ye Fan sekali lagi membunuh dengan pedang ini lebih ganas, membawa aura pedang yang mengerikan. Tolong aku! Liu Hun meraung dan meminta bantuan dari iblis dan mayat. Iblis dan mayat yang menghadap langit juga ketakutan. Ye Fan ini tidak takut dengan serangan jiwa. Mereka tahu betapa mengerikannya serangan jiwa Liu Hun. Jika mereka ingin menyelamatkan Liu Hun sekarang, itu tidak mudah. Mo Yu dan mayat saling memandang dengan pandangan kosong, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati Liu Hun. Jika Ye Fan tidak takut dengan kekuatan jiwa, Liu Hun tidak akan bisa hidup. Liu Hun tidak bergerak ketika melihat iblis dan mayat. Wajahnya pucat dan hatinya dingin. Dengan pedang Ye Fan, Liu Hun tidak bisa melarikan diri sama sekali dan langsung terbelah menjadi 2 bagian. Ye Fan menatap tubuh Liu Hun, lalu menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Paman Tian Xiong, arwahmu di surga dapat beristirahat dengan tenang. Set, tiba-tiba, cahaya pedang membunuh Ye Fan. Mata Ye Fan bergerak, dan tubuhnya melesat dalam sekejap, menghindari pedang itu. Tidak berani melawan. Apa kau ingin memukulku? Konyol sekali. Ye Fan mencibir. Tidak ada reaksi dari pihak lain. Tadi pihak lain melihat Ye Fan sedang berkeliaran. Jika Ye Fan terluka, itu akan lebih baik. Jika Ye Fan tidak terluka, dia tidak akan keluar, dan Ye Fan tidak akan tahu siapa orang itu. Ye Fan tidak melihat pergerakan pihak lain, tidak lagi memperhatikan, tetapi juga tidak mengendurkan kewaspadaannya. Lagi pula, orang yang bersembunyi di kegelapan itu sangat berbahaya, dan bisa saja keluar untuk menggigitmu kapan saja. Ye Fan menatap Mo Yu dan mayat di langit, dengan cahaya dingin di matanya, dan berkata, Mo Yu, kau terhempas oleh tamparan ayahku. Apa kau akan berurusan denganku lagi? Jika kau tidak bisa mengalahkan ayahku, kau pikir aku pengganggu, kan? Wajah iblis itu sulit dilihat, ia berkata dengan marah, Ye Fan, berani bertarung denganku. Beraninya kau, aku khawatir kau membutuhkan iblis untuk menebus orang dengan harta mereka. Ye Fan mencibir, kejahatan di mata dengan niat membunuh, hal itu adalah rasa sakit terbesar di hatinya. Ye Fan terus-menerus menusuk rasa sakitnya, hatinya telah marah hingga ekstrim. Kau mencari kematian. Iblis itu meraung dan membunuh Ye Fan dengan gegabah. Mulut Ye Fan sedikit terangkat, tubuhnya berkedip, menuju iblis di masa lalu. Pada saat ini, Mo Yu tidak memiliki alat setengah langkah Raja Abadi di tangannya. Meskipun kekuatannya sendiri bagus, kekuatan Ye Fan juga sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, ia mampu bersaing dengan Hunyuan Daluo Jinxian di 3 level. Terlebih lagi, Ye Fan memiliki banyak cara di tangannya, dan ia dapat melawan iblis.
Ye Fan menghunus pedang untuk membunuh, cahaya pedangnya sangat menakjubkan, yang memadatkan kekuatan abadi Ye Fan yang dahsyat. Iblis membunuh dengan tinjunya dan berguling. Roh jahat datang dari langit dan menutupi matahari untuk menyelimuti Ye Fan. Pedang Qi Ye Fan membelah Qi jahat, tetapi roh jahat itu memadat lagi, dan kemudian membungkus Ye Fan. Kemudian ia mencibir, bunuh kau hari ini, lemparkan tubuhmu ke Ye Chen. Bisakah kau membunuhku? Ye Fan berkata dengan tenang. Kemudian, aku mendengar bel berbunyi, mengguncang langit, langsung menyebarkan Qi jahat. Ye Fan diselimuti oleh bel emas. Lonceng emas itu mekar penuh, dan ada api yang melonjak di atas, membakar gas jahat. Raja Peri setengah langkah. Iblis ketakutan. Ye Fan mencibir, lalu mengabaikan pertahanan dan membunuh iblis di masa lalu. Wajah Mo Yu menjadi muram, lalu ia terus menghabisi dengan tinjunya. Roh jahat yang ganas terus-menerus menyerang, mencoba menahan serangan Ye Fan. Namun, Ye Fan melawan dengan lonceng emas dan terus menyerang. Ia sama sekali tidak mempedulikan serangan Mo Yu. Dengan tubuhnya yang terus mundur, ia tidak punya cara untuk melawan Ye Fan. Ye Fan memiliki lonceng emas untuk melindungi tubuhnya. Tinjunya sama sekali tidak bisa melukai Ye Fan. Pedang Ye Fan terus berayun, dan roh pedang itu menyerang berkali-kali. Iblis itu tak tertahankan, tinjunya berlumuran darah, dan momentumnya pun menurun. Iblis itu sedikit menyesal, ia kini sangat pasif, ingin melompat keluar dari pertempuran, tetapi Ye Fan digigit sampai mati, tak mampu mundur. Mayat, tidakkah kau membantu? Kau akan menjadi korban berikutnya. Iblis itu meraung, ia tak punya pilihan selain meminta bantuan dari orang mati. Ketika mayat datang, hanya ada satu cara untuk mati. Ye Fan meremehkannya. Mayat yang berdiri di langit melihat lonceng emas Ye Fan, hatinya sudah tak terpikir untuk bertarung, bagaimana lagi bertarung. Raja abadi setengah langkah itu terlalu kuat untuk ditandingi. Mayat itu mundur melawan langit dan tidak berniat membantu Mo Yu. Wajah iblis itu menjadi sangat buruk. Dia berkata dengan marah, mayat yang berdiri di langit, apa maksudmu? Mo Yu, ini pertarungan antara kau dan Ye Fan. Tidak baik bagiku untuk ikut campur terlalu jauh. Mayat itu berkulit tebal. Mo Yu berkata dengan marah, mayat, kau bajingan, apa kau pikir kau bisa lolos? Kau juga akan mati. Aku pergi dulu. Mayat itu memberontak melawan langit dan berbalik pergi. Ye Fan tidak memperhatikan mayat yang berdiri di langit. Dia fokus menyerang Mo Yu, yang tidak akan pernah bisa dilepaskan. Wajah iblis itu sangat muram, tetapi juga sedikit putus asa. Awalnya, kupikir mereka akan mudah membunuh Ye Fan, tapi tak kusangka akan begitu menyedihkan saat mereka bergerak. Selalu ada perbedaan besar antara kenyataan dan imajinasi. Ini aliansi kalian, ini lelucon, ini sekelompok orang egois yang ingin bergandengan tangan. Ye Fan mencibir, iblis itu menjerit dan keluar dari tubuhnya. Ia ingin menyingkirkan serangan Ye Fan dan bunuh diri untuk melarikan diri. Namun, serangannya tidak mengancam Ye Fan, tetapi konsumsinya semakin meningkat. Ye Fan langsung mengorbankan lonceng emas dan menekannya. Api berkobar di atas lonceng emas. Setelah diselimuti, iblis itu langsung merasakan seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Mo Yu meraung dan menjerit. Ekspresinya sangat ganas. Roh jahat itu terus-menerus menghilang. Di bawah api ilahi, Qi jahat itu dimurnikan sepenuhnya. Mo Yu benar-benar ketakutan. Setelah Qi jahat dimurnikan, ia tidak akan pernah selamat, dan tidak ada kemungkinan untuk bereinkarnasi. Jangan bunuh aku bisa memberimu cukup kebaikan. Iblis itu ketakutan. Ye Fan bersenandung, ayahku telah memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Ayahku juga berkata bahwa jika kau masih di tangan kami, kau harus dibunuh. Wajah iblis itu menjadi ganas dan meraung, kau harus mati dengan susah payah. Klan iblisku tidak akan menyerah. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Ayo, apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Ye Fan meremehkan Tao. Ye Fan mendorong lonceng emas dengan sekuat tenaga, dan lonceng emas itu menekannya. Ia sepenuhnya menyelimuti sihir di dalam lonceng emas, dan api ilahi menyelimutinya. Mo Yu menjerit di dalam lonceng emas, tak mampu menembus lonceng emas untuk melarikan diri. Roh jahat Mo Yu terus melemah dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Seluruh tubuhnya dimurnikan oleh api suci. Ye Fan menyimpan lonceng emas itu, lalu memandang ke kejauhan, sesosok di kejauhan melintas dan menghilang dalam sekejap. Siapapun kalian, lain kali aku bertemu kalian, aku akan membunuh kalian. Ye Fan mendengus dingin. Dasar idiot, sepertinya aku harus melakukan semuanya sendiri. Di pegunungan yang hancur, sesosok bergerak dengan kecepatan tinggi. Di pegunungan lain, Ye Chen berjalan di atas tanah yang hancur, mencari batu Raja Darah. 1 hari telah berlalu, ia menghubungi Chen Mofeng dan Lu Shaohua dan meminta mereka untuk menyerahkan batu Raja Darah. Chen dan Lu Shaohua sama-sama beruntung kali ini, dan mereka berdua mendapatkan beberapa keping batu Raja Darah. Ye Chen sekarang memiliki lebih dari 20 batu darah di tangannya, tetapi itu tidak cukup untuk diserahkan. Batu darah terlalu sedikit, beberapa orang telah mencarinya sebelumnya. Kebanyakan mudah ditemukan, bahkan jika masih ada, mereka masih tersembunyi. Ye Chen menghela napas. Bang, Ye Chen sedang mencari batu Raja Darah,
Tiba-tiba tanah meledak, sebuah kepala keluar dari tanah, lalu mengumpat, tidak ada, sungguh sialnya. Ye Chen menatap pria yang keluar dari tanah, dan tiba-tiba menjadi konyol, berpikir bahwa dia salah. Matahari asli, Ye Chen tercengang. Kepala yang keluar di tanah menoleh ke arah Ye Chen, juga tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, Ye Chen. Haha, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Matahari Tusing keluar dari tanah, ia mengibaskan debu di tubuhnya dan berjalan ke arah Ye Chen. Ia menatap Ye Chen dengan kepala terangkat. Ye Chen menatap Tu Xingsun dan berkata, aku tidak menyangka kau ada di sini. Kupikir kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah perpisahan di dunia. Kau pikir kita tidak bisa terbang ke negeri dongeng. Kau tidak tahu, dunia manusia sedang berubah drastis, dan auranya sangat kaya. Kekuatan semua orang telah meningkat pesat. Setelah mendengar berita itu, Ye Chen terkejut dan bertanya, apakah kau tahu tentang orang tuaku dan situasi mereka? Sebelum aku terbang, mereka telah mencapai kondisi yang sangat kuat, mungkin mereka bisa terbang ke negeri dongeng, kata Tu Xingsun. Mendengar ini, Ye Chen menjadi semakin gugup dan berkata, sudah berapa lama kau terbang ke negeri dongeng? Sudah puluhan tahun, Tu Xingsun berkata sambil tersenyum, kekuatan abadi di Kyushu tak tertandingi. Kultivasi 1 tahun sebanding dengan kultivasi beberapa tahun di benua lain, jadi kita memiliki kesempatan untuk memulai jalan Senyu. Apakah perila ungu, langit menari api, dan langit bulu air akan datang? Ye Chen bertanya, mereka ikut denganku ke tempat rahasia ini, kata Tu Xingsun. Ye Chen mengangguk, berpikir dalam hatinya, apakah orang tuanya benar-benar terbang ke negeri dongeng agar mereka bisa dipertemukan kembali? Apa yang kau cari di bawah tanah tadi? Tanya Ye Chen. Aku akan melihat apakah ada batu raja darah di bawah, tapi aku sibuk dengan sia-sia. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sebelum sekelompok orang masuk, batu raja darah di dalamnya pasti hampir diambil. Kita ingin mendapatkan lebih banyak batu raja darah. Kelompok orang jahat di Tianting itu masih tidak mengizinkan kita menyerahkan 100 wangsi berwarna darah. Bukankah itu memalukan? Kata Sun, penduduk asli, dengan napas tertahan. Surga memang lubang, tapi mereka mengadu dombaku, dan aku bisa mengadu domba mereka. Ye Chen berkata dengan senyum penuh arti. Melihat senyum Ye Chen, Tu Xingsun tahu bahwa Ye Chen pasti punya strategi untuk menghadapi surga. Kau selalu punya banyak ide. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Tu Xingsun. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya mempekerjakan pekerja lama dari Tianting untuk membantu saya bekerja secara gratis. Saya juga belajar dari Tianting dan menikmatinya. Sun Wenyan, yang awalnya tertegun, lalu mengacungkan jempolnya dan berkata, hanya kamu yang berani melakukannya.